Akhir-akhir ini, kita mulai melihat fenomena yang cukup menarik. Banyak petinggi, orang-orang berpendidikan tinggi, bahkan mantan pejabat dan pengusaha sukses mulai turun langsung ke dunia pertanian. Dulu, pertanian sering dianggap sebagai pekerjaan kelas bawah, kotor, melelahkan, dan tidak menjanjikan masa depan. Tapi senang, persepsi itu perlahan berubah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, karena sektor pertanian terbukti menjadi salah satu bidang yang paling tahan terhadap krisis. Saat banyak industri lain runtuh, pertanian tetap berjalan. Makan adalah kebutuhan utama manusia, dan selama manusia masih hidup, pangan akan selalu dibutuhkan. Inilah yang membuat banyak orang mulai sadar bahwa pertanian bukan sekadar pekerjaan, tapi fondasi kehidupan. Kedua, kemajuan teknologi telah mengubah wajah pertanian secara drastis. Sekarang, bertani bukan lagi hanya soal cangkul dan lumpur. Ada sistem irigasi modern, penggunaan drone, pupuk presisi, hingga pemasaran digital. Para petinggi yang terbiasa dengan strategi dan manajemen melihat peluang besar di sini bahwa pertanian bisa dikelola secara profesional dan menghasilkan keuntungan besar jika dilakukan dengan benar. Ketiga, meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat. Banyak orang mulai peduli dengan apa yang mereka konsumsi. Mereka mencari produk organik, segar, dan berkualitas tinggi. Ini membuka peluang bisnis baru di sektor pertanian, khususnya hortikultura seperti sayur, buah, dan rempah. Para petinggi melihat ini sebagai pasar yang terus berkembang dan belum sepenuhnya tergarap. Keempat, faktor investasi. Tanah dan sektor pertanian kini dianggap sebagai aset jangka panjang yang menjanjikan. Dibandingkan dengan investasi lain yang fluktuatif, pertanian menawarkan kestabilan jika dikelola dengan baik. Inilah yang membuat banyak investor besar mulai masuk ke sektor ini. Kelima, ada juga faktor idealisme dan keinginan untuk kembali ke akar. Setelah lama berkecimpung di dunia modern yang penuh tekanan, banyak orang ingin kembali ke alam, mencari ketenangan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bertani bukan hanya soal keuntungan, tapi juga soal kontribusi memberi makan banyak orang. Namun di balik semua itu, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. Pertanian tetaplah bidang yang penuh tantangan. Cuaca tidak menentu, harga pasar fluktuatif, dan risiko gagal panen selalu ada. Tapi justru disitulah letak keunikan dan kekuatannya siapa yang mampu mengelola risiko. Dialah yang akan berhasil. Fenomena banyaknya petinggi yang terjun ke pertanian seharusnya menjadi sinyal positif, terutama bagi generasi muda. Bahwa bertani bukan lagi pilihan terakhir, tapi bisa menjadi pilihan utama. Bukan sekadar bertahan hidup, tapi untuk berkembang dan sukses. Karena pada akhirnya, masa depan bukan hanya milik mereka yang bekerja di kantor megah, tapi juga milik mereka yang berani turun ke tanah, menanam harapan, dan memanen masa depan. Dan yang lebih menarik lagi, ketika para petinggi ini masuk ke dunia pertanian, mereka tidak datang dengan cara lama. Mereka membawa pola pikir baru. Mereka melihat pertanian bukan sekadar tanam dan panen, tapi sebagai sebuah sistem bisnis yang utuh. Mereka mulai membangun branding produk, mengemas hasil panen dengan lebih menarik, bahkan menjual langsung ke konsumen tanpa perantara. Mereka memanfaatkan media sosial, marketplace, hingga kerjasama dengan restoran dan hotel. Sesuatu yang dulu jarang dilakukan oleh petani tradisional. Inilah yang membuat perbedaan besar. Pertanian yang dulunya dianggap tidak menguntungkan, sekarang bisa menghasilkan omzet puluhan hingga ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Bukan karena lahannya luas semata, tapi karena cara berpikirnya sudah berubah. Namun di sisi lain, ada kenyataan yang cukup menyakitkan. Banyak petani lokal yang justru masih tertinggal. Bukan karena mereka tidak mampu,
tapi karena kurangnya akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar. Ketika petinggi masuk dengan modal besar dan ilmu yang luas, mereka bisa melesat cepat. Sementara petani kecil harus berjuang lebih keras untuk tetap bertahan. Disinilah tantangan sebenarnya. Apakah kehadiran para petinggi ini akan menjadi ancaman? Atau justru peluang? Jika bisa bersinergi, ini bisa menjadi hal yang sangat luar biasa. Petani lokal bisa belajar manajemen, pemasaran, dan teknologi. Sementara para investor atau petinggi bisa mendapatkan pengalaman lapangan yang tidak didapat dari teori. Kolaborasi adalah kunci. Bayangkan jika petani tradisional yang kaya pengalaman digabung dengan manajemen modern dan akses pasar yang luas. Hasilnya bisa mengubah wajah pertanian Indonesia secara keseluruhan. Dan untuk kamu yang sedang menonton ini, jangan lagi menganggap pertanian sebagai pekerjaan terakhir ketika tidak ada pilihan lain. Justru sekarang, pertanian adalah peluang besar yang masih terbuka lebar. Apalagi di era digital seperti sekarang, kamu bisa mulai dari kecil, bahkan dari lahan sempit, tapi dengan strategi yang tepat. Ingat, yang menentukan sukses bukan seberapa luas lahanmu, tapi seberapa luas cara berpikirmu. Karena ke depan, dunia akan menghadapi tantangan besar pangan, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi. Dan di tengah semua itu, satu sektor yang akan selalu dibutuhkan adalah pertanian. Jadi bukan hal aneh jika sekarang banyak petinggi mulai turun ke sawah, ke kebun, dan ke ladang. Karena mereka tahu masa depan ada di sana. Tapi satu hal yang harus kita sadari, ketika para petinggi mulai turun ke pertanian, itu bukan sekadar tren, ini adalah tanda. Tanda bahwa sektor yang dulu diremehkan, sekarang justru menjadi rebutan. Lahan yang dulu dianggap biasa, sekarang jadi aset berharga. Tanaman yang dulu dipandang sepele, kini jadi sumber keuntungan. Dan ironisnya, justru banyak anak muda desa yang ingin pergi meninggalkan pertanian. Sementara orang-orang besar dari kota mulai masuk dan mengambil peluang itu. Kalau kondisi ini terus terjadi, bukan tidak mungkin. Suatu hari nanti, petani asli hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Maka Rit, ini bukan cuma soal peluang, tapi juga soal kesadaran. Bahwa bertani itu bukan kuno, bertani itu bukan gagal. Bertani itu bukan pilihan terakhir. Bertani adalah kekuatan. Kekuatan untuk mandiri, kekuatan untuk bertahan, dan kekuatan untuk menguasai masa depan. Jadi kalau hari ini kamu masih ragu untuk mulai, ingat satu hal ini. Orang-orang besar sudah mulai turun ke pertanian. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi penonton atau ikut jadi pemain?